kalau kita belajar hukum, kita tahu kan apa yang menjadi batasan-batasan kita, apa yang jadi hak dan kewajiban kita, dan itu menurut aku penting banget. Dulu suka banyak yang nanya, kenapa sih kamu ini kuliah sampai tinggi-tinggi gitu? Simply alasannya adalah bukan ya kalau perdosenan oke lah, tapi intinya adalah saya pengen melindungi keluarga. Bu Ninda. Ya, Ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita masih berdua nih formasinya gitu ya. Alhamdulillah. Saya selalu bersyukur. Saya nggak berani loh ngomong gitu karena Roro itu kecintaan ya. Jadi gimana ya, nggak berani saya ngomong begitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ini. Pak Tega adalah direktur kemahasiswaan, oke? Iya sih. Saya Iya adalah lagi, dosen. iya lagi. Saya adalah Culture dosen banget yang kan. dekat sama mahasiswa gitu ya. Banyak mahasiswa yang saya cintai gitu. Nah, sekarang kita akan membahas karena background kita sama adalah hukum. Kita pendidik juga. Kita akan membahas tentang apa enaknya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, oke, mulai. Enaknya kalau Ya. kita jadi mahasiswa hukum, satu, kita bisa tahu tentang hukum tentunya. Yes. Dan kemudian kita nggak bisa gampang ditipu. Betul. Itu penting. Betul. Karena apa? Karena kemudian kalau kita belajar hukum, kita tahu kan apa yang menjadi batasan-batasan kita, apa yang jadi hak dan kewajiban kita. Dan itu menurut aku penting banget. Apalagi kalau kamu yang mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha. Oh, belajar hukum itu penting. Jadi nggak hanya belajar ekonomi aja menurutku, Betul, tapi betul. kamu juga harus belajar hukum. Oke, sama masing-masing 3 ya. Iya, Oke, oke. itu satu dari Pak Tega. Kalau saya enaknya jadi mahasiswa hukum adalah kita bisa melindungi keluarga. Oh, iya dong. Itu dulu. Dulu suka banyak yang nanya, kenapa sih kamu ini kuliah sampai tinggi-tinggi gitu? Simply alasannya adalah bukan ya kalau perdosenan oke lah, tapi intinya adalah saya pengen melindungi keluarga gitu. Karena gak usah jauh-jauh ya, ketika kamu jadi mahasiswa saja, belum lulus nih, kamu pulang ke daerahmu, maka akan ada banyak sekali orang-orang di sekitar itu yang menganggap, aku mau konsultasi tentang hukum deh. Betul banget. Ke Ninda gitu, ke siapapun, ke mahasiswa hukum gitu, ya nggak sih? Ya, banget. Oke, yang Dan kedua. kalau aku kenapa kemudian kok belajar hukum gitu kan, misalnya, nah maka kemudian aku belajar hukum karena aku bisa kasih semacam saran gitu ya, Yes. saran, kemudian pemikiran, gagasan. Betul. Ya, aku kasih gagasan kepada pemerintah. Karena misalnya nih, kayak aku di hukum tata negara kan gitu, dan aku bidangnya di perundang-undangan. Nah, aku bisa ngasih masukan tuh kepada pemerintah, kepada negara. Bagaimana sih membuat peraturan perundang-undangan yang baik? Yes. Nah, kalau aku nggak belajar hukum, nggak mungkin dong aku Iya. ngasih bisa saran itu gitu Bisa kan. berkontribusi ya. Betul, kontribusi maksimal kepada bangsa dan negara nih. Yes. Masya Allah. Hukum banget. Kalau saya nih, kenapa suka jadi mahasiswa hukum? Karena nggak perlu belajar tentang obat. Iya nggak sih? Iya juga sih. Iya kan? Nggak perlu belajar tentang medis. Karena begini, kita itu ada yang namanya istilahnya sui generis gitu ya, bahwa hukum ini berbeda, ilmu yang berdiri sendiri gitu ya, ya nggak sih, berbeda dengan yang lain. Tapi sebenarnya secara karakteristik hukum itu hampir sama nggak sih sama kedokteran? Banget. Kalau aku boleh ngomong, hukum itu sebenarnya dokter sosial. Dokter sosial, betul. Betul, karena kita juga ngomongin masalah sosial, tapi kita bukan orang sosial. Oh iya. Dokter itu kan ngomongin masalah IPA, tapi bukan orang IPA. Oh iya. Dokter ya dokter sendiri kan gitu. Iya benar. Hukum itu berbeda. Tidak semua orang paham sama bahasa hukum, sama seperti kedokteran. Sama, bener. Ya kan? Semua orang mungkin bisa tahu obat, Betul. tapi semua orang nggak tahu kegunaan obat itu untuk apa. Betul. Tidak semua orang tahu, begitu ya. Termasuk tentang Apoteker. hal-hal teknis. Tentang mengobati, Betul. tentang penyakit gitu, sama seperti hukum. Tidak semua, paling gampang lah. Tidak semua orang bisa baca pasal. Itulah sebabnya banyak ini penting. profesi hukum. Betul. Iya nggak sih? Kenapa kemudian kayak Ibu Wakil Menteri kita, Wakil Menteri Pendidikan, Oh, Bu Stella. ya Bu Stella, Prof Stella itu kan ngomong gitu ya. Salah satu profesi yang nanti sulit untuk digantikan sama AI, salah satu profesi hukum. Kenapa coba?
Ya karena itu tadi arsnya, keahlian. Keahlian hukum itu adalah keahlian manusia. Betul. Hukum dan manusia itu dekat. Ubius bisa tes. Kan Iya. begitu. Di mana ada manusia? Apa sih ada hukumnya, dan kita lah yang buat hukum. Jadi nggak mungkin kalau kemudian hukum itu diteknologikan. Mungkin sih mungkin, tapi butuh banyak data untuk kemudian bisa melakukan itu, dan kayaknya itu sulit. Manusia yang punya banyak data. Kamu gitu. tau nggak kalau di ChatGPT ya, kita tuh kalau masukkan gitu ya, misalnya kasus pencemaran nama baik Ini gitu. penting nih, ini penting. Di dalam AI gitu, ChatGPT, maka dia tuh akan kasih banyak sekali masukan, tapi terakhir ya dia selalu bilang begini, jangan lupa hubungi, Betul, iya benar, betul, hubungi pasti itu. orang-orang profesi hukum secara profesional untuk informasi lebih lanjut Betul. gitu. Jadi bahkan even AI pun merasa bahwa dia tidak, dan itu tidak Karena tahu. karena tidak ada di bidang lain, beneran. Iya memang, makanya paham bahwa ketika dia minterin, dia kena hukum. So kamu kalau mau pinter dan nggak mau dipinterin, Iya, belajar hukum. Sekarang tuh banyak gak sih mahasiswa kita tuh banyak loh guys. Ada yang dokter, ada kemudian yang akuntan, kemudian apa ada lagi ya? yang kontraktor. Kontraktor, betul. Kenapa demikian? Karena semua aspek dalam hidup ini pasti butuh hukum. Pasti banget. Iya gak sih? Apa yang nggak butuh hukum coba? Gak ada ya. Nggak ada. Bahkan kita nyanyi itu kan entertainment ya. Tetap butuh hukum untuk kontrak. Iya gak sih? Haki. Kayak sekarang ini. Habis ini kita bahas haki yuk. Oh, kayaknya seru. Oke. Itu aja. Makanya sekali lagi buat kamu yang bingung, aduh aku pengen masuk apa ya? Oke. Kalau mau belajarlah hukum. Dan Belajar. kalau mau gabung sama kita di Tentu dong, Universitas ketemu Narotama. saya, ketemu Bu Ninda. Betul, di Universitas Narotama. Jangan lupa ya, kamu bisa telepon di nomor 594-6404. Dan kalau daftar jangan lupa pakai kode referral kita WPK, Wanita Pejuang Keadilan, untuk dapat cashback pada saat mendaftar nanti. Seru tuh. Oke. Terima kasih banyak Kota Hega. Terima kasih Bu Ninda. Sampai ketemu. Jangan lupa ya, kita tunggu kalian di Fakultas Hukum bareng sama kita. Oke. Oke. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.